Nah, kita ada golongan antibiotik itu banyak dengan cara kerja masing-masing. Ada yang di dinding sel, ada yang di membran sel, ada yang macam-macam banget. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah antibiotik penghambat sintesis dinding sel mikroba, dinding sel, ya. Jadi dia menghambat dinding sel. Jadi kalau udah ngomong dinding sel bakteri, pasti berhubungan dengan bakteri gram positif dan gram negatif. Gram ini nama orang. Jadi kalau kalian menuliskan suatu saat nanti, G-nya tuh hurufnya besar, ya. Nah, ini membran sel bakteri itu biasanya kan ada membran plasmanya yang terdiri dari lipid bilayer, ya. Jadi lipid bilayer itu maksudnya ada dua gitu ya. Ini ada lipidnya. Jadi obat-obat yang biasanya masuk di sini itu biasanya yang larut dalam lemak. Ya, dia akan terdifusi masuk ke dalam bakterinya seperti itu. Nah, kalau dinding sel bakteri gram positif ini di atas membran plasmanya banyak atapnya. Atapnya kayak berlapis-lapis, ya. Ini namanya glikan, ya, peptidoglikan lah gitu ya. Jadinya terdiri dari ini yang biru tua gitu namanya 6 asam amino gitu ya, asam amino 6, N-acetyl-glutamic acid, terus habis itu sebelahnya N-acetyl-glucosamine, jadi nak gitu, jadi satu yang jadi satu garis gitu, ya. Nah, antar peptidoglikan ini ya, dia jadi terdirinya tuh tebal nih, jadi kayak ada berlapis-lapis lapisan peptidoglikan yang biru ini ya semuanya. Nah, dia itu antar peptidoglikan dia dikuatin sama yang namanya cross-linking. Cross-linking itu kayak diikat gitu ya, yang kayak ladder merah-merah ini loh, ya. Ladder merah-merah ini itu bisa terjadi karena adanya enzim transpeptidase atau yang dinamakan dengan penicillin binding protein gitu. Ya, jadinya protein penicillin nanti kerjanya di sini, ya. Jadi antar atap ini diikat sama kayak dijahit gitu ya sama enzim transpeptidase. Jadi timbullah cross-linking ini. Jadi kayak atap itu kuat gitu, kayak ada lemnya. Dari membran plasma menuju peptidoglikan ini juga ada yang jahit, ya. Itu namanya lipoteichoic acid. Ini nggak usah dihafalin, asal kalian tahu aja ya. Pokoknya dinding sel bakteri gram positif di atas fosfolipid bilayernya ada berlapis-lapis peptidoglikan. Ya, antar peptidoglikan dia dikuatkan oleh yang namanya cross linking. Dari membran plasma ke peptidoglikan diikat oleh enzim lipoteichoic acid, ya. Nah, yang jahit supaya cross linkingnya terbentuk adalah enzim transpeptidase, ya. Nah, ini bedanya dengan bakteri gram negatif. Kita lihat tadi kalau di positif fosfolipid bilayernya cuma satu. Tapi kalau di negatif ini dia ada dua lapisan atas bawah. Ya, kalian juga lihat peptidoglikannya tipis gitu. Ya. Nah, karena dan jadinya untuk antibiotik atau obat yang tidak larut dalam air, ya, itu susah masuknya karena atasnya udah lipid, bawahnya lipid gitu ya. Jadi susah. Makanya ada yang namanya porin, yang hijau ini nih, ya. Porin ini adalah kanal ion. Ya, kanal ion itu tempat masuknya molekul yang biasanya natrium, kalium yang baru kita belajar ya, natrium, kalium, klorida dan lain-lain itu masuknya lewat sini termasuk antibiotik. Jadi yang antibiotik yang larut dalam air masuknya lewat porin ini. Ya. Nah, di bagian kalau gram negatif itu biasanya juga ada lipopolisakarida namanya LPS. Ya. Biasanya teman-teman kalian yang nulis skripsi ini ya, biasanya kan ada tuh yang nulis mengenai bakteri yang mengenai bahan alam gitu ya. Kita explore di bahan alam, gimana sih dia bisa menjadi sebagai alternatif pengganti antibiotik, kita pakai bahan alam. Nah, bakterinya apa? Biasanya pakai misalnya P. gingivalis. Nah, P. gingivalis ini termasuk bakteri gram negatif ini, ya, yang menyebabkan P. gingivalis jadi virulen, jadi bakteri yang jahat, patogen. Nah, ini adalah LPS-nya nih, lipopolisakarida gitu, ya. Nah, guna peptidoglikan itu apa sih? Peptidoglikan tadi itu yang biru-biru ya, yang garis-garis panjang, ya. Itu sebenarnya dia tuh menjadi penyangga, ya.
jadi air itu biasanya masuk ke dalam bakteri dengan cara osmosis. Ya. Nah, terus habis itu dia tuh jadinya menimbulkan tekanan ke dalam dinding sel bakteri. Jadi guna peptidoglikan itu nahanin supaya airnya nggak masuknya terlalu banyak gitu. Ya, tapi kalau misalnya airnya benar-benar banyak banget dan peptidoglikannya juga nggak kuat, dia gagal menahan gagal menahan air tadi, akhirnya dinding peptidoglikannya runtuh, ya berarti bakterinya jadi mati gitu. Ya, karena bakteri itu bisa tetap hidup salah satunya karena dilapisi dinding bakteri yang menjaga supaya di bagian dalam organ tubuhnya bakteri ini tetap aman gitu. Ya, makanya itu gunanya peptidoglikan, melapisi. Nah, ini adalah kelompok besar dari antibiotik. Ya, ada yang bekerja di dinding sel, sintesis dinding sel, ada yang menghambat sintesis asam nukleat. Ya, biasanya kalau namanya asam nukleat berhubungan sama DNA, gitu ya, ini obat-obatnya. Ada juga yang penghancur membran plasma, ini obat-obatnya, gitu ya. Ada juga yang menghambat sintesis protein. Ada macam-macam lah pokoknya. Nah, yang kita bahas hari ini yang ini nih, ya, pokoknya yang dinding aja, gitu ya, menghambat dinding itu gimana? Nah, ini adalah anak-anak keluarga besar dari penghambat dinding sel, ya. Jadinya kita hafalin langsung aja ya. Ini antibiotik ini nggak terlalu banyak, tapi kita nanti belajar clue-cluenya aja supaya enak gimana, gitu ya. Golongan yang pertama yaitu beta-lactam, antibiotik beta-lactam. Ya, beta-lactam ini punya cincin beta-lactam, gitu ya. Jadinya semua antibiotik ini punya cincin beta-lactam yang terdiri dari penicillin, baca yuk, penicillin, cephalosporin, carbapenem, sama monobactam. Yaitu termasuk yang mempunyai beta-lactam. Ada juga yang punya other antibiotik yang antibiotik lain, ya. Ini nggak usah terlalu dihafalin, tapi isinya vancomycin sama basitracin. Ya. Satu lagi ada yang namanya beta-lactamase inhibitor. Yang namanya inhibitor itu semuanya artinya penghambat, ya. Beta-lactamase inhibitor berarti dia menghambat enzim beta-lactamase yang dimiliki oleh bakteri, ya. Jadi nanti bedain ya. Kalau yang punya cincin beta-lactam antibiotik atau bakteri? Antibiotik, ya. Yang punya enzim beta-lactamase, ya, itu adalah bakteri. Dia menghancurkan nanti. Nah, itu perangnya antara bakteri dengan antibiotik golongan ini, ya. Nah, untuk golongan cephalosporin sendiri ini terdiri dari beberapa generasi, gitu, ya. Nanti kita bahas di belakang. Jadi ingat ya, untuk antibiotik penghambat dinding sel bakteri terdiri dari golongan apa aja? Satu, beta-lactamase. Yang kedua, other antibiotik. Satu lagi yang kita bahas adalah beta-lactamase inhibitor, ya. Kalau beta-lactamase inhibitor biasanya dia isinya apa aja? Yang penting asam flavulana, terus sulbactam sama tazobactam, ya. Ini golongan ini. Oke, golongan antibiotik beta-lactam terdiri dari apa aja anak-anaknya? Penicillin, cephalosporin, carbapenem, sama monobactam. Ya, udah itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, antibiotik beta-lactam. Tadi ciri-ciri khasnya apa? Dia punya cincin beta-lactam, ya. Cincin beta-lactam ini kayak di tengah gini loh. Ini yang hijau-hijau ini cincinnya gitu, ya. Ini penicillin rumus gininya seperti ini dengan cincin beta-lactam di tengah. Ini cephalosporin rumus gininya seperti ini, cincin beta-lactam di tengah gitu, ya. Penicillin itu merupakan antibiotik yang pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Alexander Fleming. Ya, jadinya berasal dari jamur sebenarnya. Nah, jadinya suatu hari tuh Fleming ini kan memang peneliti gitu ya, dia meneliti di lab. Nah, suatu hari itu kayak weekend gitu, hari libur, dia tinggalin labnya gitu. Terus pas waktu hari Senin balik lagi, dia lihat, waduh, ini kok ada jamur-jamur ya gitu. Tapi begitu dia lihat jamur di sekitar bakteri di sekitar jamur itu tuh kok mati gitu, ya. Jadi dia mengembangkan antibiotik penicillin ini dari jamur itu. Ya, jamurnya namanya Penicillium nonatum saccharomyces gitu, dikembangkan. Ya, ini gambarnya di sekitar jamur, terus habis itu kayak bakterinya mati. Nah, kalau bakteri mati di cawan Petri kita melihatnya
ada daerah beningnya gitu. Ya, jadi kayak daerah yang bening, yang nggak ada apa-apanya nih, semacam ini di sekitarnya. Nah ini namanya, ini berarti dia mempunyai daya hambat terhadap bakterinya. Dia bisa menghambat, bisa membunuh kita. Nah, mekanisme kerja penisilin itu seperti apa? Ya. Nah, ini tadi masih ingat ini dinding sel bakteri apa nih kayak gini tadi? Gram positif atau gram negatif? Positif ya. Ini lapisan apa yang biru-biru? Peptidoglikan ya. Ini tadinya nih kita ambil ya dari bakterinya, misalnya kita terbesar ini kan dinding selnya ya. Nah, penisilin ini menghambat reaksi transpeptidase ya. Jadi yang tadi yang penjahitnya lemnya antar peptidoglikan yang hijau ini itu dimakan sama penisilin. Ya, akibatnya sekarang kan nggak ada yang ini ya, cross-linkingnya nggak terbentuk dong. Ya, jadinya seperti ini. Nah, akibatnya antar peptidoglikan jadi nggak kuat nih, goyang-goyang, gampang banget rusak. Ya, akhirnya bakterinya ya mati. Gitu. Nah, cara kerjanya gitu, ya menghambat enzim transpeptidase pada akhir pembentukan cross-linking sehingga peptidoglikannya nggak ada yang jahit satu sama lain. Akhirnya kena air dari luar, kena antibiotik, dia mati. Ya, bakterinya. Nah, kalau bicara tentang antibiotik di golongan ini itu ada yang namanya resistensi ya. Resistensi antibiotik. Artinya apa? Artinya tadinya bakteri yang biasanya mati kita kasih antibiotik, sekarang dia jadi kuat banget. Ingat gambarnya aja nih, ingat gambarnya kayak pada tentang obat gitu ya. Berarti biasanya dia sebenarnya mati pakai obat itu. Tapi dengan berjalannya waktu dan berbagai mekanisme, dia jadi membentuk adaptasi semakin kuat, jadi antibiotik itu udah nggak mempan lagi. Gitu. Kenapa kira-kira bisa terjadi resistensi antibiotik? Ya, ada yang tahu kira-kira kenapa? Salah satunya adalah peresepan yang tidak rasional, ya, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Jadinya misalnya kan apalagi di Indonesia ya, kalau kita mau beli antibiotik tuh kayaknya gampang banget gitu ya, nggak usah pakai resep. Biasanya nggak semuanya sih ya, nggak semua antibiotik, nggak semua apotek seperti itu. Cuman di dekat rumah saya ada apotek besar yang lumayan terkenal gitu ya. Dia itu kalau kita misalnya mau beli amoxicillin gitu ya, saya nggak perlu pakai resep, langsung aja beli, dia mau kasih gitu. Bahkan obat-obat, kecuali obat golongan opioid itu nggak bakal dikasih ya sama dia ya. Cuman kalau antibiotik tuh mau cari apa aja nggak bisa nggak usah pakai resep gitu. Beda sama apotek di sebelahnya yang lebih kecil, dia nggak mau gitu. Jadi mau ngomong kalau kita mau cepat ya udah pergi ke apotek yang gampang aja dong gitu. Ya, jadinya tanpa antibiotik itu semuanya harus pakai resep ya sebenarnya belinya. Tapi kalau memang orang, jadi kan kalau misalnya banyak apotek-apotek yang menjual antibiotik dengan bebas seperti ini, orang jual beli gampang, ya. Dan orang itu kebiasaannya ya ada termasuk berpuasa sendiri ya. Kalau misalnya kayak misalnya dia lagi batuk pilek gitu ya, itu yang pertama kali yang dimakan bukan obat pilek sebenarnya. Memang obat pilek nggak ada, obat batuk ya. Mereka cuman sistemnya menaikkan imun tubuh, mengatasi gejala-gejala ingusnya jadi berhenti, batuknya jadi kurangan, sebenarnya seperti itu ya. Tapi karena penyebabnya virus, dia kan nggak bisa mati. Ya, jadi sebenarnya untuk memperbaiki gejala doang. Nah, mertua saya nih dikit-dikit apa-apa begitu batuk pilek hajar antibiotik gitu. Terus sering gitu loh pakai antibiotik. Nah, ini yang ditakutkan bisa terjadi resistensi antibiotik. Ya. Dari segi pasien, dari segi dokter juga sama. Kalau pergi dokter biasanya ya saya beberapa kali ketemu ini apa saya pergi ke dokter, terus habis itu saya iseng lihat dikasih obat apa sih, jadi kan kita tahu ya, oh pakai ini. Itu tuh biasanya ada aja tuh antibiotiknya, meskipun dibilangnya sama dokternya, ini pak nanti kalau 2-3 hari nggak makin baik, atau misalnya slamnya jadi warna hijau, baru tembus antibiotiknya ya gitu. Tapi orang kan biasanya kalau udah dapet resep udah tembus aja semua, minum semua gitu ya. Bahkan ada juga banyak dokter juga yang meresepkan, ini kan antibiotik tingkatnya beda-beda ya. Ada yang untuk cuman kayak peluru doang kecil, ada juga yang sifatnya bom atom berspektrum luas ya. Jadi bisa juga cuman batuk pilek doang dikasih yang spektrum luas, generasi yang paling tinggi, ya mati semua lah bakteri-bakterinya ya. Kalau terbiasa seperti ini, bakteri itu nggak bodoh gitu, dia makin lama makin pintar. Oh obatnya gini, oke gue cari cara supaya melindungi diri gimana ya, oh gini gitu. Nah itu penyebab resistensi
ya. Jadi hati-hati pemakaian obat antibiotik itu harus hati-hati banget ya. Jadi kan dokter biasanya bilang habisin ya, habisin. Nah itu juga harus dihabisin. Nah kebiasaan orang-orang juga, kita sekali udah enak badannya berhenti ya. Nah itu antibiotik gak bisa kayak gitu. Makanya biasanya antibiotik biasanya kan dikasih kayak paling sedikit banget 3 hari ya, biasanya 5 hari dikasihnya. Nah itu kalau, nah biasanya tuh kita suka lupa makan, sehari 3 kali, makannya cuma sekali gara-gara sibuk gitu ya. Atau udah enakan, nah harusnya 5 hari cuma makan 2 hari. Nah ini penyebab resistensi juga ya, hati-hati. Nah sekarang bagaimana bakteri ini membuat resistensi terhadap penisilin ya. Tadi ingat penisilin ciri khasnya dia punya cincin beta laktam ya. Jadi bakteri ini kayak guntingin beta laktamnya itu ya. Kalau beta laktamnya dari antibiotik diguntingin, otomatis antibiotiknya nggak bekerja, bakterinya jadi lebih kuat, jadi resisten ya. Dia memutus ikatan cincin beta laktam melalui enzim beta laktamase. Ya, ingat ya, jadi enzim beta laktamase yang punya siapa? Bakteri atau penisilin? Bakteri. Kalau si penisilin punyanya apa? Cincin beta laktam. Jangan balik-balik ya. Yang ada ase-asenya itu biasanya enzim. Enzim dimiliki oleh bakteri gitu. Ingatnya. Ya. Nah kedua, kalau resistensi gimana? Nah tadi masih ingat ada penicillin binding protein ya, itu artinya tempat penisilinnya duduk sebenarnya. Kalau penicillin duduk, dia bisa bekerja membunuh bakteri ya. Nah ini si bakteri sekarang gua rubah aja deh ya, morfologinya, bentuk dari PBP-nya ini dirubah. Jadi ini ilustrasinya, tadinya PBP ini bisa duduk kalau bentuknya setengah lingkaran kayak bulat ini ya. Sekarang dia rubah jadi segitiga. Pada saat antibiotik masuk, antibiotik bingung, wah kok tempat duduknya nggak cocok ya gitu ya. Terus bakterinya juga bisa merendahkan afinitas. Afinitas itu ketertarikan ya. Jadi kayak biasanya duduknya dengan gampang kayak nggak mau duduk gitu, ketertarikannya sedikit ya. Jadi antibiotiknya bisa nggak berikatan sama PBP ini? Bisa, masih tetap bisa, tapi dibutuhkan konsentrasi yang tinggi banget baru dia bisa menghasilkan efek gitu. Pintar ya bakterinya ya. Akibatnya gimana? Ya bakterinya resisten. Nah ada juga itu tadi ini ya. Terus ada juga yang pada bakteri gram negatif. Ingat tadi masih ada porin ya. Porin tadi buat apa gunanya? Untuk tempat masuknya antibiotik yang larut dalam air ya. Sekarang sama dia, gue mau mainin porinnya aja deh nih ya. Porinnya diapain? Jumlahnya dipersedikit ya. Terus habis itu permeabilitas porinnya, daya serapnya dia juga dipersedikit gitu. Ya akibatnya antibiotiknya nggak bisa masuk. Dan berikutnya ada juga yang namanya efflux pump. Efflux pump itu artinya antibiotik yang sudah berhasil masuk ke bakteri keluarin lagi, dimuntahin lagi gitu. Ya ini adalah keempat penyebab bakteri menjadi resisten. Ya. Oke, boleh diulang lagi dulu. Apa yang menyebabkan bakteri bisa resisten? Mekanismenya seperti apa? 1, dia ngapain? Yang pertama, gue gunting dulu ya. Putusin apa? Enzim cincin beta laktam. Ya, melalui apa? Enzim beta laktamase. Yang kedua, terhadap PBP gimana? Penicillin binding protein, bentuknya dirubah. Ya, terus afinitas ketertarikannya diperkecil. Ya, terus bisa nggak bakteri antibiotiknya masuk ke dalam situ? Bisa, tapi dengan konsentrasi yang lebih tinggi ya. Terus terhadap porin gimana porinnya? Jumlahnya dipersedikit, terus permeabilitasnya dikecilin, kurangin ya. Yang terakhir, kalau antibiotiknya sudah berhasil masuk, diapain? Dikeluarin lagi langsung ya. Namanya apa peristiwa ini? Efflux pump ya. Ini mekanisme bakteri. Gimana bakteri bisa menjadi resisten karena apa? Terjadi resistensi bakteri itu karena apa? 1, peresepan, jadi pemakaian antibiotik yang tidak rasional ya. Contohnya gimana? Peresepan yang sembarangan, yang bom kecil harusnya, tapi dia kasih bom yang besar yang spektrum luas ya. Kalau dari segi pasien kenapa aja makan antibiotiknya ya sesuai dengan gadis, nggak tepat waktu gitu ya, jadi sembarangan gitu ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan?
Oke, lanjut ya. Nah, terus sekarang kalau kita lihat dari dindingnya doang nih ya, penisilin itu lebih gampang masuk yang bakteri gram positif atau negatif, gitu. Ya, lebih gampang yang positif, ya, karena kalau yang negatif kan penisilin itu larut dalam air, ya. Jadi kalau masuk ke dalam negatif yang ada fosfolipid bilayernya berlapis-lapis, dia susah gitu. Ya, jadi sebenarnya banyaknya untuk bakteri gram positif. Oke, ini adalah farmakokinetik dan efek samping dan lain-lain pada penisilin, ya. Tapi ini nggak usah dihafalin ya, cuma tahu aja lah bahwa dia ini lewat sawar uri, ya. Sawar uri itu plasenta gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya makan ya lewat ke plasenta, anak yang sedang dikandung juga minum antibiotik gitu sebenarnya, ya. Terus habis itu ada juga lewat ginjal gitu ya. Interaksinya obatnya biasanya sama tetrasiklin, ya. Interaksi obat tuh maksudnya kalau dua antibiotik diminum bersama-sama, efeknya gimana sih? Lebih baik terjadi sinergisme, ya, atau terjadi antagonisme, sebaliknya saling meniadakan gitu, ya. Nah, ini terhadap tetrasiklin dia bersifat antagonis dan dia bisa menurunkan kontrasepsi oral, ya. Jadi orang yang pakai KB ya bisa jadi hamil gitu ya, cuma persentasenya kecil. Nah, ini adalah keluarga besar dari penisilin, ya. Yang pertama adalah penisilin alam. Kalau alam ingatnya ini sambil hafal ya, ini harus hafal nih semuanya, ya. Slide ini tolong pada drop. Ya, jadinya penisilin alam, namanya alam cuma ada G sama P gitu ya. Kalau penisilin aminopenicillin, namanya aja udah ada aminonya ya, berarti biasanya amoxicillin. Yang biasa kalian tahu mungkin ya, yang daerah sini nih amoxicillin sama ampicillin, ya. Kalau penicillin anti staphylococcus ini biasanya saya kasih clue-nya. Ini staphylococcus kan bulat-bulat ya. Ini clue-nya jangan bilang-bilang tapi ya sama dokter Didi. Saya bilangnya biasanya gini, Om Didi, ya. Om Didi itu oxacillin, M-nya methicillin, terus habis itu D-nya dicloxacillin, satunya lagi nafcillin. D, kenapa D? DR itu di beberapa. Pas kan? Pas banget ya. Jadi dokter gigi itu suka pakai baju yang bentol-bentol, bulat-bulat gitu ya. Dokter gigi, semua golongan ini tuh belakangnya silin, ya. Dokter gigi silin ingatnya, ya. Oke? Apa aja obatnya dari golongan ini? Oxacillin, M-nya methicillin, D dicloxacillin, M nafcillin. Dari golongan apa? Anti staphylococcus, ingat ya. Dokter gigi pakai baju yang bulat-bulat, ya. Oke. Golongan berikutnya anti pseudomonas, ya. Ini kayak bakteri semua sih ya. Nah, ini juga semua sama nih, belakangnya silin semua ya. Namanya golongan penisilin ya, surname-nya nama keluarganya pasti silin gitu ya. Nah, ini saya ingatnya gini. Penisilin ini bentuknya anggap aja kayak laba-laba gitu ya. Dia kan kayak punya flagel gitu ya. Kayak batang tapi dia punya flagel. Dia itu anggap aja laba-laba, ya. Laba-laba itu kan banyak di lantai gitu ya. Jadi ingatnya si Maslow, ini anak kembar nih. Maslow sama Aslow ya lagi duduk di karpet karbenisilin, ya, karpet. Dia yang di atasnya dikasih tikar silin, dan terus habis itu anehnya dia tuh berdua suka banget duduk di atas karpet yang atasnya dikasih tikar. Terus habis itu sambil duduk terus dia kayak sebar-sebar lada piperazilin, ya, piper gitu. Oke, itu clue-nya ya. Oke, hafalin, yuk. Penisilin anti pseudomonas, ingat, pseudomonas ingatnya kayak laba-laba, ya. Kalau laba-laba di lantai berarti pakai karpet, pakai tikar, ya. Oke, obatnya siapa? Obatnya apa aja? Methicillin, Asloxicillin, Carbenisilin, Piperacillin sama Piperacillin, ya. Oke, golongan aminopenicillin apa aja? Amoxicillin sama ampicillin. Ingat ya, itu gampang, cuma berdua. Satu lagi sama dari golongan penicillin alam, terdiri dari penicillin D dan P, ya. Oke. Ya, kita mulai ya dalam-dalamnya nih. Kalau penicillin alam, ya, ini ada yang penicillin G sama P, ya.
Bedanya apa sih? Satunya ya biasanya kalau yang G ini kita kasihnya parenteral. Kalau semua yang dibilang parenteral itu biasanya lewat intravena, intramuskular, yang penting nggak lewat mulut gitu. Ya biasanya lewat IV lain. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya obat ini biar langsung cepat kerjanya dan supaya nggak dirusak asam lambung. Ya karena obat yang diminum per oral pasti masuk lambung, pasti kena asam lambung, biasanya bereaksi gitu. Ya. Nah ini biasanya untuk streptococcus dan lain-lain kalau saya hafalin ya. Buat tahu nanti saya kasih tahu clue-cluenya aja. Yang kedua penicillin V. Kalau penicillin V ini bisa diminum per oral. Ya, per oral itu artinya lewat mulut. Nah dia biasanya dikasihnya 1 jam sebelum makan atau 2-3 jam setelah makan ya supaya meminimalisasi ikatan dengan protein makanan dan supaya obatnya itu nggak dihancurin oleh asam lambung ya. Jadi kan banyak tuh orang pada bilang ya biasanya kalau makan obat harus setelah makan gitu ya. Nah itu jangan dibarengin makan ya gitu. Ada juga obat, pokoknya obat biasanya kita udah makan 1 jam kemudian barusan kita makan obatnya gitu. Nah tujuannya ini supaya protein dari makanan itu nggak bereaksi dengan obatnya gitu ya. Nah ini untuk penicillin ini dia rentan terhadap enzim beta lactamase ya. Jadi enzim beta lactamase tadi yang punya siapa? Bakteri atau antibiotiknya? Bakteri ya. Jadi rentan terhadap enzim itu. Jadi artinya ini gampang matiin bakteri atau susah matiin bakteri? Rentan terhadap enzim beta lactamase. Rentan kan berarti kayak gampang gitu ya. Jadi terhadap kena beta lactamase sedikit nggak kuat gitu. Ya, kayak habis. Oke, golongan aminopenicillin ya. Ini tanda seru ya, khususnya di amoxicillin. Ya, ini yang paling terkenal nih. Dikit-dikit kalau dokter gigi biasanya kita kasih antibiotik apa? Pasti biasanya amoxicillin. Ya, karena first line-nya biasanya memang amoxicillin, terutama kalau di vaskes yang tingkat pertama gitu ya, kayak di puskesmas segala macam biasanya amoxicillin. Penggunaan amoxicillin ini sangat luas ya. Makanya kalau sampai dikit-dikit hajar amoxicillin, dikit-dikit hajar amoxicillin, biasanya jadi resistensi terhadap amoxicillin gitu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya orang yang sudah resisten nggak bisa dikasih amoxicillin lagi, harus dicoba dari golongan yang lain gitu. Ya, biasanya pakai cefadroxil, bolehlah dari golongan yang pokoknya bukan sesama aminopenicillin gitu misalnya. Ya, kalau golongan ini udah nggak mempan lagi apa ya pindah, jangan yang pakai daerah sini lagi gitu. Ya, sistemnya seperti itu. Amoxicillin ini ciri khasnya dia punya bioavailabilitas tertinggi. Ya, ingat ya. Dan absorpsinya itu tidak tergantung makanan atau suasana asam. Ya, dia jadi bisa kerja dengan bagus banget terserap sama tubuh tuh sebanyak 80% ya. Dia ini biasanya dipakai untuk mencegah endokarditis. Ya, ini salah satu penyakit umum dari penyakit umum yang berhubungan sama kedokteran gigi. Ya, endokarditis yaitu adanya radang pada pelapis dari jantung. Ya. Jadi biasanya untuk pasien dengan resiko tinggi yang udah tahu nih pasiennya pernah endokarditis gitu ya, untuk melakukan pencabutan biasanya kita nggak berani langsung nih ya yang berhubungan sama darah gitu ya. Takutnya kayak bakteri dari giginya masuk ke darah terus habis itu nyangkut di jantung, endokarditisnya bisa kambuh dan bahaya sama dia punya kesehatan gitu, bisa mati orangnya ya, bisa sepsis maksudnya. Jadi biasanya amoxicillin ini kalau dipakai sebagai profilaksis itu artinya kita kasih obat sebelum ada gejala. Ya, biasanya kan kalau kita udah sakit baru kita makannya obat gitu kan. Nah, tapi ini sekarang kita kasih sebelum kita kasih tindakan pencabutan gigi, kita kasih dulu amoxicillin ya sebagai profilaksis. Itu artinya profilaksis. Biasanya amoxicillin ini kan dosisnya kita pakainya 500 gram biasanya ya, 500 mg itu untuk 3 kali pemakaian, pagi, siang, malam gitu. Ya, tapi untuk profilaksis ini biasanya kita kasih langsung 2 gram. Jadi gede banget ya. Emang tujuannya mencegah supaya bakteri ini supaya nggak sepsis gitu. Nah, habis itu nanti kalau sudah pencabutan dipakai lagi nggak? Pencabutan atau operasi maksudnya ya, bukan cabut gigi yang biasa. Ya itu pokoknya kalau cabut gigi biasa, kalau untuk orang endokarditis sudah harus pakai profilaksis sih. Gitu.
ya, terutama mau ada operasi di gigi apa gitu ya, nah itu juga harus pakai ya biasanya. Nah sesudah dia ada tindakan dia kasih amoxicillin lagi atau enggak usah, karena udah di cover dari yang depan tadi gitu ya. Ini ada cerita sedikit nih tentang endokarditis ya. Jadinya anak saya itu pokoknya punya teman ya gitu. Dia tuh suatu hari dia tuh batuk-batuk ya, batuk-batuk. Ini di luar negeri dia ya. Jadi dia batuk-batuk terus habis itu pilek. Bisa di luar negeri tuh kayak lebih susah janji sama dokter gitu. Kalau kita kan di sini dokter ini rame, bisa dokter sana sini kayak dapetnya cepat gitu janjinya ya. Jadi ya nggak terlalu lama. Kecuali kita mau BPJS segala macam yang antri panjang ya emang agak lama. Cuman kalau kita ke dokter terpaksa ke dokter pribadi itu cepat ya. Tapi kalau di sana tuh kayak karena mereka pakai asuransi, jadinya kayak mau janjian aja tuh bisa jadi dapetnya 1 bulan kemudian gitu ya. Nah ini anak nih kayak dapetnya susah banget, dia tuh batuk-batuk dan badannya nggak enak dan lemas gitu, udah nggak dapet. Jadi pas dapat udah 3 bulan kemudian baru dapet gitu. Nah berulang-ulang seperti ini, suatu hari lagi mau ujian kolaps tuh pingsan anaknya ya, terus langsung dong dibawa sama ke rumah sakit gitu ya. Nah terus habis itu tiba anak ini tuh kayak nggak sadar langsung koma. Aneh ya, maksudnya anak semuda itu kenapa bisa begitu gitu ya. Terus kita yang dengar beritanya tuh itu ngeri banget, maksudnya kayak setiap hari tuh beritanya tuh mundurnya banyak banget gitu. Jadi ada yang bilang, oh ini tangannya udah biru, jadi memang di foto gitu ya. Terus kayak tangannya tuh segini tuh sampai ujungnya biru, dan birunya bukan cuma satu situ loh, kayak beberapa jari gitu. Kaki-kakinya juga biru gitu. Terus abis itu sampai dibilangin, waduh ini dokternya bilangnya ini mungkin bisa diamputasi sampai harus begitu, karena itu udah gangreng gitu. Tadinya nggak kenapa-napa gitu, maksudnya nggak ada biru-biru itu, cuman kayak mundurnya tuh cepat sekali. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu ya anak itu kayak di ICU lama banget gitu, bukan lama banget sih, kayak 3 bulan gitu ya. Nah itu selama 3 bulan itu sudah akhirnya nih kakinya 1 diamputasi, ya 1, jadi dipotong sebetis gitulah gitu. Terus habis itu tangannya juga ada 2 yang diamputasi gitu. Jadi karena ya itu udah nggak bisa lagi gitu ya. Nah itu kenapa kita bingung kenapa bisa sampai kayak gini gitu ya. Nah itu salah satunya dia tuh ditelusuri gitu ya. Itu dia ada giginya yang bolong, mungkin udah dalam banget gitu, dan dia nggak merawat itu. Dan pas nyangkut di jantung terjadilah endokarditis gitu ya. Cuman mungkin ya hebatnya di luar negeri sana mereka penanganannya cepat banget, dan mereka akhirnya mereka itu ganti kakinya juga cepat gitu. Jadi kayak dalam berapa bulan anak itu udah pakai kaki palsu, udah mulai fisioterapi lagi. Nah anak ini emang kalau menurut saya sih nyawanya banyak banget sih. Kita yang ngeliatin tiap hari itu kayaknya anak seumur segitu kan, kayaknya apalagi saya yang punya anak gitu ya, kayaknya kita semua orang yang udah punya anak ngeliat kok anak orang kayak gitu tuh kayak aduh gimana gitu rasanya gitu ya, kayak sedih banget. Tapi ya memang ternyata hidup sampai sekarang dia udah bisa normal hidupnya ya, meskipun kuliahnya sempat tertunda beberapa lama karena lama di ICU, tapi ya itu akhirnya normal lagi gitu tuh, dapat hidup kedua ya. Ini cerita tentang endokarditis gitu. Jadi memang hati-hati banget kalau nanti kalian mengedukasi pasien, itu hati-hati. Kalau misalnya bolong, cek aja dulu deh gitu. Karena mungkin bolongnya nggak berasa kan udah lama gitu ya, didiemin aja. Nah kalau lagi sial yang masuk ke dalam pembuluh darah pas nyangkut di jantung yang nggak benar, itu pasti jantungnya juga lagi nggak benar. Maksudnya ada katup-katup yang memang nggak benar. Kalau normal-normal aja harusnya nggak kayak gitu sih gitu. Cuma siapa yang tahu katup kita banyak atau enggak gitu kan? Ya, oke, kita itu aja. Ya, jadinya amoxicillin biasanya dipakai untuk profilaksis ya, untuk pasien-pasien yang mau kita lakukan tindakan yang berhubungan dengan darah, itu biasanya kita kasih profilaksis khusus untuk yang punya penyakit endokarditis kayak gitu ya. Kalau biasa aja nggak usah ya. Oke, nah ini adalah yang tadi ya, golongan anti Staphylococcus. Ingat, Staphylococcus bentol-bentol ya, berarti obat yang ada di sini cluenya apa? Nggak usah sebut cluenya deh, langsung obatnya aja. Apa? Oh, sebut yuk, oxacillin, terus methicillin, terus dicloxacillin sama naxilin ya. Nah ini obat-obat ini itu dia resisten, terlindung dari enzim beta laktamase ya, jadinya kayak jadi pertahanan lah ya.
Nah ini obat golongan ini tuh yang namanya MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus ya. Artinya Staphylococcus aureus itu resisten terhadap methicillin. Jadi kalau dikasih methicillin nggak efek gitu ya. MRSA ini sering banget ya dipakai, maksudnya ini tanda seru juga deh ya. Ini sering banget terjadi methicillin resisten. Nah obatnya apa aja sih kalau udah terjadi kayak begini? Kita ada apa? Jadi resisten tuh biasanya bukan cuma terhadap satu orang doang ya. Jadi terhadap banyak orang itu kalau ada infeksi terhadap Staphylococcus aureus ini dia menjadi dikasih methicillin nggak efek gitu ya. Ini obatnya dikasih apa aja, coba baca yuk. Vancomycin, cotrimoxazole, sama linezolid. Yang penting yang dua depan aja ya. Ulang lagi yuk. Vancomycin sama cotrimoxazole ya. Jadi methicillin itu sekarang nggak dipakai lagi ya. Salah satunya juga dia bisa menimbulkan nefritis pada ginjal ya. Nah ini adalah isinya cotrimoxazole ya. Tadi kan vancomycin sama cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole ini isinya ada dua lagi nih. Apa aja? Trimethoprim sama sulfamethoxazole ya. Nah ini adalah tentang MRSA ya. Makanya dia bilang ini super bug ya. Dapatnya gejalanya apa sih? Ya gejalanya gini. Biasanya di kulitnya kayak ada kemerahan seperti ini ya. Di merah-merah gitu ya. Nah ini biasanya didapatkan di mana sih penyakit ini tuh dapatnya di mana? Itu biasanya di orang-orang yang biasanya menggunakan alat-alat yang dimasukin ke dalam tubuh. Misalnya orang-orang yang lagi di ICU, yang pakai intubasi gitu ya, atau pakai sonde yang buat makan. Sonde makan tuh jadinya orang yang untuk memang sudah lagi parah dan memang nggak bisa nelen makanan, biasanya dipakai sonde tuh dari hidung ya, dimasukin kayak kayak selang dari hidung gitu ya, supaya masuk ke lambung, nanti makanannya dari luar gitu ya. Nah itu kalau dipakai lama-lama banget, nah itu bisa terjadi MRSA ini ya. Atau bisa juga untuk anak-anak bayi nih ya, yang dititipin di daycare ya. Ini tapi kalau di Indonesia kayaknya daycare nggak terlalu banyak, tapi kalau di luar negeri itu hampir semua orang yang kerja mereka nitipin anaknya ke daycare karena nggak ada nanny gitu ya. Nah itu antar anak tuh bisa nular karena penyakit ini menularnya tuh lewat sentuhan ya. Jadi misalnya saya sentuhan sama kalian kena juga gitu ya. Atau bisa juga terdapat orang yang nge-gym lagi sering ya, semua orang nge-gym nih sekarang ya. Nah kalian kalau misalnya lagi pakai alat gym, nanti pakai misalnya kan suka ditawarin anduk tuh, mau anduk nggak gitu ya. Nah itu anduknya nyucinya nggak bersih, nah itu bisa terjadi seperti itu. Atau kalian baru pakai satu alat nih ya untuk dada nih ya, untuk ini chest. Habis itu pakai dan itu ganti orang lain lagi. Ini keringet orangnya nempel di situ nggak dibersihin dulu. Nah itu penyebarannya lewat situ ya. Makanya pilih tempat gym yang bagus ininya ya, antiseptiknya ya, supaya nggak terjadi seperti ini ya. Waktu itu pernah ya, siapa tuh ada juga itu terjadi dia, tapi kenanya herpes waktu itu ya, herpes yang di kulit gitu. Bingung dapetnya dari mana ya? Oh dari tempat gym nih, karena ke gym setiap hari. Bukan nggak boleh gym ya, tapi ya kalau kita pergi ke situ harus jaga kebersihannya dengan baik gitu. Akhirnya tempat gymnya itu kayak ditutup beberapa hari supaya dibersihin total gitu. Ya karena yang kena di situ bukan cuma satu orang, tapi ada 2-3 orang gitu. Ya, oke. Nah berikutnya, jadinya kalau kayak gini dikasih apa dong nih obatnya MRSA tadi? Masih ingat? Obatnya apa aja? Vancomycin sama cotrimoxazole. Cotrimoxazole isinya apa? Trimethoprim sama sulfamethoxazole ya. Jadinya untuk menghindari penyakit ini gimana caranya gitu ya? Yang pasti satu cuci tangan ya. Apalagi kita dokter gigi tuh kayak cuci tangan tuh kayak tiap berapa menit sekali cuci tangan gitu ya. Ini saya kayak mau gini beres-beres dulu, lap-lap dulu gunanya ya salah satunya itu juga gitu ya. Kayak higienis tuh udah jadi bagian dari keseharian kita ya. Cuci tangan, yang pasti cuci tangan. Jangan sharing barang pribadi, misalnya anduk gitu ya, sedotan kayak gitu jangan sharing, langsung sendiri-sendiri aja ya. Dan kalau lagi-lagi kalau ada gejala sesuatu pergi ke dokter aja buat dicek, jangan malu, jangan takut gitu ya. Yang penting lebih baik diobatin, malu ya udah mentok aja deh gitu. Kalau misalnya takut gitu ya, ada apa ini gitu
gitu, udah merem aja lihat dokternya, penting ayo cepet aja selesai gitu, ya yang benar gitu, ya. Sama ingat pemakaian antibiotik harus habis selalu. Ya dokter bilang minum 5 hari ya 5 hari, meskipun gejalanya udah habis, badannya udah enak gitu, ya jangan lupa. Oke, golongan berikutnya anti pseudomonas ya. Ini udah dikasih gambar kayak laba-laba tadi ya. Oke, obatnya apa aja dari golongan ini? Siapa? Kembar ya, methicillin, aslocillin, terus duduk mana? Carbamazepine, ticagrelin sama piperacillin ya. Jadinya ini merupakan penisilin dengan spektrum yang diperluas ya. Gitu aja sih pada dasarnya. Oke, ini kita udah membahas mengenai golongan penisilin satu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Ya. Oke, ulang lagi ya, sekali lagi ya untuk golongan penisilin ya, penisilin. Golongan penisilin itu dari golongan apa gedenya? Beta lactam. Jadi dia punya cincin punya cincin beta lactam. Ya, bukan beta lactamase tadi ya. Beta lactamase ada ase berarti artinya enzim. Enzim memiliki bakteri. Nah, jadi ini lawannya sebenarnya ya. Oke, yang termasuk dalam golongan penisilin. Satu, penisilin apa? Alam, terdiri dari penisilin C sama G ya. Yang kedua dari golongan amino penisilin ya. Isinya apa aja? Amoxicillin sama ampicillin. Amoxicillin punya apa? Dia punya bioavailabilitas yang tertinggi, yaitu berapa persen? 80%. Amoxicillin di kedokteran gigi biasanya dipakai untuk apa? Selain untuk antibiotik biasa ya, bisa juga untuk profilaksis. Profilaksis itu apa? Pemberian obat yang jadi sebelum ada gejala ya. Biasanya berapa gram dikasih? 2 gram. Untuk pasien apa nih? Endokarditis ya, saat kita mau melakukan tindakan yang berhubungan dengan darah operasi biasanya ya. Oke, amino. Oke. Golongan yang ketiga anti staphylococcus. Apa aja obatnya? Apa obatnya ya? Oxacillin, methicillin, digoxacillin, ampicillin ya. Oke, obat dari golongan ini berarti bisa membunuh bakteri yang yang bentuknya judulnya apa tadi? Anti staphylococcus. Berarti bakterinya bentuknya bulat-bulat bukan fokus ya. Ya, jadi untuk bakteri yang bentuknya fokus pakai obat ini ya. Oke. Dan di sini ada perlu satu lagi apa? Untuk MRSA. Ya, di sini ya. Jadi ada bakteri apa yang resisten terhadap antibiotiknya apa? S. aureus. Dia resistensi terhadap methicillin ya. MRSA, M-nya methicillin ya. Jadi untuk MRSA ya, itu kita obatin pakai apa? Pengobatannya vancomycin sama cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole sendiri terdiri dari trimethoprim sama sulfamethoxazole ya. Oke. Golongan yang terakhir adalah anti pseudomonas ya. Isinya apa aja? Methicillin, aslocillin, carbamazepine, ticagrelin sama piperacillin ya. Oke, kita masuk yang golongan kedua ya. Ini sepupunya si penicillin nih, golongan cephalosporin ya. Cephalosporin nih kayak punya generasi ya. Ingatnya nih kalau cephalosporin ini kepala nih ya. Cephalo itu kan kepala, ingatnya ya. Kepala itu berarti ada kasta-kastanya, ada kasta tertinggi yang kasta rendah, makin tinggi gitu ya. Makin generasi makin tinggi itu makin diperbaikin gitu ya. Yang paling jadi obat yang paling kuat tuh biasanya generasi yang tinggi, generasi 4 dalam hal ini ya. Ini ada yang nyempil satu. Sorry deh, kita ngebahasnya yang ini dulu deh, yang kotak dulu ya, enzim yang beta lactamase inhibitor dulu ya, ini nanti deh sebutnya. Oke, penghambat beta lactamase terdiri dari apa aja? Yuk baca obatnya. Asam flavulanat, sulbactam, tazobactam ya. Nah, penghambat beta lactamase ini sebenarnya dia nggak punya sifat antibakteri ya, tapi dia kalau digabung sama obat golongan penicillin efeknya jadi bagus banget, sinergisme. 1, tambah
tambah 1 lebih besar dibanding 2. Ya, ingat ya, obat golongan ini bertiga ini nggak punya sama sekali efek antibakteri. Tapi kalau dia dicampur penggunaannya bersama dengan golongan penisilin akan bersifat sinergisme. Ya, ini hafalin ya. Jadi yang biasanya amoksisilin tadi di golongan apa ya? Amino penisilin ya. Amoksisilin kita campur sama asam flavolanat. Ini nama barunya nih, koamoksiklaf. Ya, koamoksiklaf ini banyak banget dipakai. Biasanya jadi orang instead of pakai amoksisilin pakai koamoksiklaf gitu. Ya, biasanya belakangnya kelas tuh dari flavolanat. Biasanya nih kalau dokter anak meresepkan anak-anak yang batuk pilek, nah itu pakai golongan ini. Gitu. Kita juga sering sih bisa pakai ini juga, ya. Jadi amoksisilin tambah asam flavolanat namanya koamoksiklaf, ya. Satu lagi kalau tikarsilin bisa juga dicampur dengan asam flavolanat, tapi nggak ada namanya, ya. Ada juga nih ampicillin tambah sulbactam namanya sulpanisilin. Nah ini clue-nya gini. Kalau saya nggak tahu kalian tahu atau enggak ya. Ini ada di sini OB namanya Zul, ya. Zul ini kerjanya di amphitheater di bawah, ya. Si Zul ini sering banget karena dia OB dia bawa imbak kemana-mana, ya. Di amphitheater, ya. Jadi ampicillin di situ ada sulbactam, ya. Terus abis itu dia dikenal jadi karena sering bawa-bawa gitu dia dikenal sebagai sultan. Jadi bakmi itu ternyata isinya bakmi, ya. Jadi dia sultannya bakmi, sultanisilin, oke? Ya, ampicillin sama sulbactam, jadi namanya sultanisilin, ya. Oke, yang terakhir ada lagi piperacillin. Piperacillin tadi yang itu ya, yang pakai hyper ya, pakai lada. Nah ini ingatnya Taco Bell aja deh, gitu. Ya Taco Bell kan makannya tuh biar lebih enak kita pakai lada gitu ya. Tazobactam tambah piperacillin jadi tazocillin, ya. Oke, apa dulu ya? Oke, ingat ya golongan penghambat beta laktamase, ya. Ini punya antibakteri atau enggak? Terus gimana dia membunuh bakteri? Kombinasi dengan golongan penisilin, biasanya dari golongan amino penisilin biasanya, ya. Oke, obat dari golongan ini siapa aja? Siapa aja ya, apa aja sama aja ya. Siapa aja? Asam flavolanat, terus sulbactam sama tazobactam, ya. Oke, sekarang penisilinnya kita campur sama dia ya. Kalau amoksisilin dicampurnya sama asam flavolanat jadi koamoksiklaf. Yang bisa dicampur dengan asam flavolanat juga siapa? Piperacillin, ya. Oke, berikutnya yang tadi di amphitheater siapa aja? Amphitheaternya dulu. Ampicillin campur dengan sulbactam jadi sultanisilin, ya. Terus yang terakhir yang model piperacillin campur tazobactam jadi tazocillin, ya. Ingat ya, golongan ini harus ingat ya. Oke, kita masuk yang tadi ya, yang saya bilang nih golongan cephalosporin, ingatnya kayak kepala aja ya. Kalau kepala, namanya kepala berarti ada bawah-bawahannya gitu ya. Ada generasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini juga sama, golongan ini dari jamur, ya. Jamur cephalosporium, dia mirip-mirip banget, cuman dia lebih tahan terhadap enzim beta laktamase, ya. Jadi biasanya tuh trennya pengobatan antibiotik di kita juga ya, di kedokteran gigi biasanya kita udah nggak pakai amoksisilin lagi tapi pakainya cephalosporin ini, ya. Golongan ini biasanya cefadroxil dipakai, ya. Oke, ini adalah perbedaan dari generasi 1, 2, 3, 4, ya. Ini nggak usah dihafalin sama sekali, ya. Cuma lihat clue-nya aja lah gitu ya, nggak usah dihafalin sama sekali benar-benar, ya. Yang dihafalin cuma cefadroxil ini aja lah, pokoknya dari golongan cefadroxil dari cephalosporin gitu, ya. Ini kan sama ya, biasanya obat-obat ini kayak mirip-mirip gitu, ya. Ini saya memang tulisnya pakai bahasa Indonesia ya, jadi tulisnya cefa pakai SE. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tulisnya cepak gitu ya, CEPHA, ya. Pakai semacam itu, cuma sama aja ya, ini kayak pengindonesiaan aja. Dari generasi 1, 2, 3, 4 bedanya.
kalau generasi yang satu, ya, di kiri, ini lebih tahan terhadap enzim beta laktamase gram positif. Ya, jadi makin ke kanan ini dia tahan terhadap enzim beta laktamase gram negatif. Ya, jadi untuk generasi satu makin ke kanan efek antibakteri gram positifnya makin berkurang, yang kanan makin ke gram negatif gitu. Ya, jadi generasi satu banyak untuk gram positif, makin tambah besar generasinya makin untuk gram negatif gitu. Ya, dan untuk obat-obat di golongan generasi satu biasanya nih kayak tengah-tengah dari namanya nih C dan lain macam-macamnya ada namanya FA atau FRA. Ya, jadi misalnya Cefazolin, Cefadin gitu ya, Cefadroxil ya. Jadi kalian nggak usah makan dan lihat aja pokoknya tengah-tengahnya ada FA-FAan, itu generasi satu biasanya. Ya, yang paling terkenal Cefadroxil tanda seru ya. Nah, ada lagi yang generasi ketiga. Pindah dulu ya, generasi 3. Ini belakangnya, akhirannya ya, itu ada om, in atau ten. Ya, om, in, ten tuh ingatnya in ini kan angka 1 depannya nih, anggap aja i-nya tuh 1. O ini 0 ya, jadinya 10 itu 10. Om, in sama ten ya. Nah, belakangnya ini urutannya kayak gini nih ya, ada jadi ceftriaxone. Oh, ada on-nya berarti generasi 3 gitu ya. Cefotaxim, im berarti generasi 3 gitu ya. Atau ceftibuten, ten berarti generasi 3 ya. Kalau generasi 4 hafalin aja cefepim, darah satu-satunya ini, nggak ada lain gitu ya, cefepim. Nah, kalau yang di generasi 2 nih campur-campuran sih gitu ya. Jadi kayak ada cefaclor, cefamandol nih udah nggak jelas deh, itu campuran macam-macam gitu. Ya. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi obat golongan cefalosporin punya generasi berapa aja? 1, 2, 3, 4. Kalau golongan 1 dia lebih untuk bakteri gram apa? Positif. Makin generasi gede makin untuk negatif. Cluenya dari golongan 1, generasi 1 adalah FA di tengah-tengahnya ya. Kalau golongan 3 di akhirannya ada on, in sama ten ya. Kalau golongan 4, generasi 4 cefepim ya. Oke. Sekarang ini iseng aja nih buat main-main. Cefadroxil generasi berapa? 1. Cefotaxim, Cefradin, 1. Cefepim, Ceftriaxone, gitu ya. Oke? Ya, good. Gak usah dihafalin ya, cuma tahu aja ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ya, generasi 1 ya. Ini adalah obat pilihan pertama untuk infeksi sebenarnya ya. Jadi yang dipakai ini cefadroxil, ini udah saya kasih tanda gigi nih biar tahu ya. Kalau kita gigi pakai cefadroxil nih ya, biasanya untuk S. aureus ya. S. aureus tuh biasanya di karies gitu ya. Biasanya dia gram positif dan dia pakai cefadroxil. Terus kalau yang lain nggak usah deh, udah dibaca ya. Jadi ya obat golongan cefalosporin ini tetap ya semuanya dilewatnya lewat ginjal dan dia punya efek samping ya golongan ini. Nah, ini efek samping utama dari golongan cefalosporin tanda seru di disulfiram like effect ya. Semua obat pasti efek sampingnya alergi ya. Itu di mana-mana semua kayak seperti itu. Nefrotoksik, jadi dia kan karena tadi keluarnya lewat ginjal ya, jadi mungkin kalau pemakaian dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama bisa mempengaruhi kerja ginjal dan bisa juga menyebabkan perdarahan ya. Terapinya kalau udah perdarahan berarti vitamin K ya. Tapi yang utama adalah dia bisa menimbulkan disulfiram like effect ya. Jadi misalnya cefamandol ya, cefamandol ini dari golongan kedua ya. Ini generasi kedua. Sama cefoperaxone dari golongan mana? 3 ya. Atau moxalactam kalau diminum bersama dengan alkohol
ya, dia menjadi ada akumulasi dari asetaldehid. Akibatnya orangnya jadi merasa nggak enak nih, merasa tiba-tiba pusing, muntah, ya, atau dia keringetan banget, hiperventilasi itu kayak ngep-ngepan gitu loh, jadi kayak nafasnya cepet banget gitu, ya. Atau bisa jadi orangnya juga jadi lemes banget, jadi vertigo, jadi penglihatannya jadi berbayang gitu, ya. Ini adalah efek ini, kenapa dibilang disulfiram like effect nih, sebenarnya sama seperti orang yang lagi terapi untuk alkohol, ya, supaya dia nggak minum alkohol tuh biasanya dia akan terjadi disulfiram like effect nih, gitu, ya. Saya nggak tahu kalian baca atau enggak komik Tintin, ya, Tintin. Nah itu kan ada Kapten Haddock tuh yang suka minum-minum kan. Ingat nggak suatu hari Profesor Calculus dia kan coba-coba terus ya, dia masukin obat ke dalam alkoholnya si Kapten Haddock kan. Terus habis itu kayak dia muntah-muntah dan dia kok jadi enak minum alkohol, padahal dia alkoholik banget tiap hari minum gitu. Ya, makanya nah itu terjadi di sulfiram like effect nih. Jadi enak, dia nggak kepengen alkohol sama sekali. Yang pada dasarnya intinya minum obat apapun pakai air, jangan pakai alkohol gitu intinya deh. Ya, paling gampang gitu. Ingat ya, ini obat dari golongan cefalosporin, salah satu efeknya adalah sulfiram like effect. Oke. Ya, golongan berikutnya adalah carbapenem. Ya, carbapenem ini biasanya dipakainya di rumah sakit ya, karena dia merupakan bom atom nih, gede ya, antibiotik yang kuat banget. Namanya carbapenem berarti belakangnya udah penem semua lah gitu, udah nggak usah dipikir lagi. Ya, sebenarnya obat golongan yang kita belajarin hari ini tuh ibaratnya asal kalian tahu kulitnya aja, tahu golongannya gitu sebenarnya. Ya, maksudnya ini nggak usah dihafalin detail-detailnya. Pokoknya belakangnya ada penem pasti dari golongan carbapenem. Ya, biasanya dikasihnya lewat infus untuk di rumah sakit biasanya. Ya. Oke, oh ya satu lagi ya, obat golongan ini, pokoknya obat sesama yang kita pelajarin hari ini. Kalau kita udah tahu nih orang ini alergi sama amoxicillin, hati-hati. Dia bisa juga alergi terhadap golongan-golongan yang sesamanya penisilin ini gitu. Ya, tapi golongan lain aja kan masih banyak gitu. Jangan yang ini, ya. Oke, satu lagi terakhir monobactam itu obatnya satu astreonam, ya. Ingatnya mono itu satu, ini ada asteroid ya, jadi astreonam, ya. Monobactam ada satu asteroid di langit itu namanya astreonam monobactam. Ya. Nah ini biasanya untuk pasien-pasien yang alergi terhadap penisilin bisa dikasih dari golongan ini. Ya. Oke, terus abis ini antibiotik golongan lain deh. Ya. Yang banyak dipakai nih vancomycin. Masih kan nggak dari vancomycin? Buat apa? MRSA, buat ya. Obat MRSA selain vancomycin apa? Cotrimoxazole. Cotrimoxazole terdiri dari apa? Trimethoprim sama sulfamethoxazole ya. Oke, ada vancomycin, hubungannya penyakitnya sama apa tadi? MRSA. MRSA berarti ada di golongan antibiotik yang mana ini? Berhubungan dengan apa? MRSA. M-nya apa? Metisilin. Metisilin, yang metisilin berarti ingat siapa? Penicillin golongan siapa? Anti Staphylococcus yang tadi om itu loh. Ya, metisilin kan? Ya, jadi golongan dia. Ya, anti Staphylococcus dari golongan penicillin. Ya, oke. Oke, ya. Oke, antibiotik golongan lain sebenarnya yang dihafalin vancomycin aja sih. Yang lain ada teicoplanin gitu ya, tahu-tahu aja lah, ceftriaxone sama dalbavancin, nah nggak usah, aja vancomycin aja. Ya. Habis selesai. Selesai ya, golongan ini ya.